Ya Bebajak Allah, kali pun ya. Tahu. ya Bebajak Allah. kali pun ya. Seorang ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya, 42 tahun, tewas mengenaskan seusai dibunuh oleh anak kandungnya di Medan Sunggal pada Rabu 5 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan terungkap sosok pelaku pembunuhan yang ternyata merupakan siswa sekolah dasar. Ia adalah bocah perempuan berusia 12 tahun, inisial AL. AL sendiri merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Dan dari informasi yang diterima, pelaku ini dikenal sebagai sosok yang pendiam atau bisa dikatakan sebagai seorang introvert. Pelaku sendiri dikenal memiliki hubungan yang baik dengan korban selayaknya hubungan ibu dan anak. Dari dokumentasi yang diterima Tribun News, tampak sosok AL yang berpostur tinggi dan besar, digiring menggunakan pakaian tertutup dengan menggunakan hijab berwarna coklat. AL tampak mengenakan baju panjang hingga betis bermotif bunga dengan warna merah muda. Menurut keterangan Kepala Lingkungan 5 Kelurahan Tanjung Rejo, yaitu Tono, berdasarkan pengakuan keluarga korban, kejadian ini berawal dari cekcok keluarga. AL diduga kesal lantaran sang ibu atau korban memarahi kakaknya. Dan saat kejadian, ayah dari pelaku atau suami dari korban diketahui tengah tertidur di lantai 2, sementara korban dan kedua anaknya berada di kamar lantai 1. Warga sekitar yang mengaku mendengar keributan langsung melapor dan datang ke lokasi kejadian. Dari cekcok tersebut, kemudian jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk selanjutnya dilakukan proses autopsi. Sementara pelaku yang masih di bawah umur dilakukan pemeriksaan dengan pendampingan dari sang ayah. Adapun dari hasil autopsi yang dilakukan, polisi mengungkap ditemukannya sebanyak 20 luka tusukan yang ada di tubuh korban. Ya Bebajak Allah. kali pun ya. Tahu. Insiden memilukan terjadi di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Anak perempuan inisial AL, 12 tahun, nekat membunuh ibu kandungnya bernama Faizah Soraya, 42 tahun, hingga ditemukan tewas berdarah. Adapun peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu 10 Desember pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Belakangan polisi buka suara terkait dugaan motif pelaku yang baru berusia 12 tahun ini. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto menyebut bahwa motif pembunuhan masih dalam tahap penyelidikan. Namun menurut keterangan dari keluarga pelaku, ini diduga kesal karena sang ibu memarahi kakaknya hingga berujung cekcok dan peristiwa nahas terjadi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Medan, yaitu rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan apa kira-kira dugaan motif pelaku nekat melakukan aksi pembunuhan ini rekan? Ya, terima kasih kepada Aren yang benar adanya dari TikTok antara anak dan ibu, adanya sendiri hingga berujung maut di Jalan Bipora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Peristiwa seperti ini terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 sekitar pukul 5 pagi, di mana ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya yang berusia 42 tahun ini bersimbah darah di sekujur tubuhnya di sebuah kamar tempat tidur. Sedang, sedangkan pelaku pembunuh adalah seorang anak perempuan, yakni anak kedua dari korban, yaitu Faizah Soraya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Namun informasi yang kita terima saat ini, pelaku berinisial AL ternyata masih duduk di bangku sekolah dasar, yaitu SD. Menurut Kepala Lingkungan 5 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Tono membenarkan adanya kejadian pembunuhan yang dilakukan anaknya sendiri. Saat itu ia menerima informasi adanya pembunuhan dari warga sekitar.
yang melapor, Pak, ada keributan di dalam rumah dan ada rame-rame. Ia pun bergegas datang kemari dan pas saat datang sudah ada ambulan dari rumah sakit Columbia. Pas saya masuk ke dalam, ternyata sudah diperiksa korban oleh dokter Tono saat ditemui pihak wartawan Tribun Medan. Saat itu suami korban bernama Al Bulan untuk pertolongan pertama kepada istrinya. Namun ternyata saat dicek rupanya sudah tidak bernyawa lagi. Ya, sudah suaminya menyuruh saya menelpon Polsek Sunggal. Lalu mereka datang dan olah TKP. Setelah tiba di TKP, Tono pun keluar dari rumah duka sambil menunggu pihak keluarga yang datang. Kemudian polisi langsung masang garis lain. Menurut berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaku merupakan anak kandung paling kecil, sementara korban adalah ibu kandungnya. Ada beberapa tusukan, kalau yang saya lihat itu cuma di lengan. Rupanya laporan dari yang polisi sebanyak 20 tusukan pisau di tubuh korban. Dia pun sempat bertanya dengan si Alham, yaitu ayah korban, tentang suami korban, tentang permasalahan tersebut hingga berujung kematian. Pas saya tanya, ayahnya bilang semalam kakaknya 5 hari sama korban, jadi anak itu tahu. Nah, menurut dari di dalam rumah tersebut ditempati ada 4 orang, yakni ayah, ibu atau korban, serta 2 anaknya yang tidak ada masalah apapun di dalam keluarga. Sebenarnya saya akrab itu orang itu ya, seperti anak ibu, nggak ada jaraknya. Nanti ibunya pergi antar anak keluar itu, anaknya mau berangkat sekolah, dipanggil Grab, anaknya kan naik Grab. Anak dua-duanya perempuan dan 1 SD dan 1 SMA. Oke, baik rekan. Untuk korban selanjutnya, kira-kira pelaku ini dikenal sebagai sosok yang bagaimana? Oke, yang informasi saya terima, pelaku ini memang orang yang baik ya, baik, pendiam dan tidak introvert ya bisa dibilang. Dan pelaku ini saya lihat dari foto-foto di IG korban atau ibu kandung ya, dia sering mendapatkan juara dari sekolah. Oke, baik. Apakah pelaku ini mendapat hukuman atas perbuatannya, rekan? Mengingat pelaku ini merupakan seorang anak di bawah umur. Oke, untuk saat ini pelaku sendiri yang masih di bawah umur, tepatnya duduk di sekolah dasar, sedang diperiksa oleh Polrestabes Medan, yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dan hingga kini masih belum diketahui ya berapa tahun dan untuk pelaku di penjara. Oke, baik. Terima kasih rekan Haikal atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
Oke, jam berapa itu informasinya Pak? Jadi Saya terima informasi sekitar habis subuh lah, sholat subuh jam 5 lewat. Informasi yang Bapak dapat seperti apa pas itu Pak? Jadi warga itu tadi yang depan rumah itu kan nanya, Pak Kep, ada keributan itu di dalam itu, ada rame-rame. Jadi saya datang kemari, udah ada ambulan di sini, udah ada ambulan dari Kolombia itu kan. Saya cek ke dalam itu udah diperiksa orang itu apanya. Karena yang pihak apa itu suaminya manggil ambulan itu untuk memastikan untuk nolong istrinya, orang pertama. Rupanya dicek orang itu udah nggak ada Pak, katanya udah meninggal katanya kan. Ya udah, jadi dari pihak lakinya itu suruh saya Pak teleponkan polsek Pak. Saya telepon polsek lah kan, dan itu apa itu olah TKP kan. Nggak lama kemudian datang dari polsek itu udah olah TKP lah. sempat Bapak dampingi tadi Pak ke dalam? Enggak, karena udah masuk orang itu saya keluar. Nah, kan ada tutup apa kan, pasang online kan, polis online. Jadi saya keluarlah situ sana sini. Dan jumpai keluarga yang dari apanya lah, korban. Pelakunya siapa Pak? Pelakunya anaknya yang terduga itu kan. Korbannya? Yang paling kecil. Korbannya ibunya, ibu kandungnya, yang paling kecil. Berapa tusukan Pak? Tadi kan udah dikirim tadi itu kan. Berapa Pak? Oh, 27 tusukan tadi ya Kalau berdasarkan yang data. saya tengok itu cuman di lengan aja, rupanya dari lapor dari yang polisi kan udah tahu sendirinya tadi kan, bahkan udah dikirim tadi itu apanya, Berapa Pak kalau kronologinya. Kalau dari yang laporan polisi berapa katanya Pak? Terus saya belum tahu, yang saya lihat sendiri satu aja dari tangan lengannya itu aja yang luka itu. Kalau dari yang belakang punggung itu kan enggak, masih pakai baju kan, nggak bisa saya tengok itu Sempat bertikai Pak sama pelaku dan korban ini? Ada informasi ya? nggak ada. Cuman sekedar katanya tadi saya tanya ayahnya, dibilang kenapa? Semalam karena kakaknya itu dimarahi sama korban itu, jadi adiknya itu tak kesinggung apa, makanya diapain. Waktu kejadian ada berapa orang Pak di dalam? Dalam 4, yang 3 di satu kamar di bawah, yang ayahnya itu di lantai 2 dia tidur lantai 2. Sepengetahuan Bapak, informasi yang Bapak dapat lah, ada berapa tusukan Pak di tubuh si korban? Nggak tahu saya yang apa itu. Ada yang bilang berapa dari informasi yang dari apa itu 20, yang belum tak A1 nggak tahu itu katanya. Berapa Pak? Yang Bapak dapat info Yang lah. saya tahu itu cuma satu aja, yang di lengan itu aja yang saya lihat ya, yang lihat saya mata sendiri, satu aja di lengan itu. Kalau waktu Bapak datang itu ada bersimbah darah nggak Pak di situ? Banyak. Oh, berarti banyak darahnya ya? Darah juga banyak kan, darah berdarah itu banyak itu. Berarti saat kejadian si korban, pelaku dan kakaknya itu satu kamar di bawah itu. Iya, kamar orang itu semua. Sehari-hari pelaku ini sepengetahuan Bapak seperti apa? Akrabnya orang itu ya seperti anak sama mama gitu, nggak ada jarak lah orang juga. Nanti mamanya pagi-pagi ngantar keluar anaknya itu kan, ngantar mamanya mau berangkat sekolah, panggilkan Grab, anaknya kan naik Grab sekolah, diantarkan apanya itu, ini tasnya, ya, sarapannya, diapain dia mah, nggak ada, nggak ada. Perempuan Pak, Perempuan, anaknya dua perempuan. SMP Pak? SMP. Nah, kalau soal informasi yang Bapak bilang tadi, si kakaknya ini sempat dimarahi korban itu, Bapak dapat informasi Dari dari bapaknya. Kenapa Pak? Semalam kayaknya begitu dia bilang bapaknya situ. Bapaknya pun kita nggak bisa ngobrol banyak, bapaknya nangis terus. Dari pagi terus nangis aja bapaknya. Jadi kita nggak bisa banyak. Itulah yang juga jadi penyebabnya itu ya Pak ya? Iya. Berarti motifnya karena dimarahin Si kakaknya. kakaknya. Kakaknya itu aja. Itu dari apanya itu, dari bapaknya tadi itu. Informasinya itu aja. Berarti udah lama ibunya dimarahi kakaknya tuh gimana sebelumnya Pak? Semalam aja. Nah, semalam itu paginya lah kejadiannya. Dimarahi gara-gara apa tuh Pak? Nggak tahu lah itu, karena nggak bisa kita nanya bapaknya, nangis aja bapaknya, walaupun nggak banyak nanya dari kan. Korban berarti dibawa ke Bayangkara berarti ya Pak ya? Iya, lagi di otopsi kan.
Kalau anaknya itu Anaknya lagi kasus sama dibawa bapaknya. ke polseknya. Bapaknya dampingi lah ya. Namanya. Jadi Pak, pertolongan pertama Kolombia dulu ya, waktu itu ke Bayangkara. Maksudnya gitu, maksudnya kan telepon rumah sakit sama ambulan sama dokter. Kira masih ada Nah, gitu ya, supaya Pak. bisa dapat tertolong dirinya. Rupanya dari rumah sakit pun dicek, oh ini udah nggak ada Pak katanya kan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.